Mungkin Mbak Yuni atau yang lain silakan, Bang Adriadi atau yang lain silakan. Itu Pak Bakok tadi apa 4 Pak Bakok? Tadi di buku ini banyak rakam 4 itu yang dijelaskan guru baik kemarin. Tadi apa kemarin ya? 4 alam. 4 alam. Iya. Tanah air, api udara, Israel, Israfil, gitu-gitu Pak Guru. Iya. Nah, semua alam itu 4. Nah, semua alam itu 4. Ya, alam 4, kodrat juga 4, batin juga 4. Nah, makanya terjadilah 6.666. Semua 6 itu 4 buah. Jadi setiap titik 6 itu, setiap angka 6 itu ada 4 di dalamnya. Ada 4 di dalamnya. Kalau dia di alam, nah itu air, tanah, api, ya. Nah, tanah, air, api, angin. Kalau di jasad, dia kulit, daging, urat, dan tulang. Kalau di jasad, ya. Nah itu. Kalau dia di batin, kalau di batin ada nafas, tanafas, anfas, nufus. Ya, nafas, anfas, nafas, nufus. Ya, anfas, nafas, tanafas, nufus. Ya, 4 juga dia. Gitu. Kalau di alam apa namanya? Di alam goib artinya ya. Kalau di alam goib artinya alam yang tidak nyata, ya, yang tidak kelihatan. Itu ada alam apa namanya, alam, sabar ya, saya ingat terlalu banyak apa namanya, terlalu banyak tulisan di kepala, ya. Alam apa namanya, Masya Allah, la ilaha illallah. Alam malakut, Jabarut. Ya, alam malakut, alam Jabarut. Ya, tunggu dulu. Alam kabir. Alam kabir. Nah, alam kabir. Nah, satu lagi, ya. Alam dunia. Alam dunia, alam kabirau, alam malakut, alam Jabarut. Nah, itu semua dalam diri manusia. Sebenarnya 4 itu banyak juga sahabat beriman, ya. Ada 4 lagi, ya. Ya, sampai dia tersusun 10. Sampai dia menjadi 10. 10 itu apa? Kodrat, iradat, samad, basar, kalam, hayat, sampai rabani, nurani, ruhani. 10 dia. Itulah yang dikejar 10 amal besar dalam apa? Ramadan. Nah, itu banyak sahabat beriman, ya. Alam lahut, alam malakut. Nah, alam dunia itu sebenarnya kalau kita, ya, itu tidak ada, ya. Itu tidak ada alam kita, ya. Tidak ada alam kita dunia. Ya, yang dunia yang kita lihat ini bukan alam kita, ya. Yang kita lihat ini bukan alam kita. Makanya itu kita itu tidak ada alam. Makanya kita itu yang merasa dirinya nyata itu mereka hidup di atas kenikmatan Allah itu, karena mereka merasa hidup di atas dunia. Artinya dunia itu mereka merasa memiliki. Padahal dunia ini bukan alam kita, ya. Alam artinya alamnya Allah, bagaimana untuk pembuktian perjalanan Allah tadi, ya. Ini sebenarnya tidak kelihatan alam kita ini. Kita ini semuanya sebenarnya tidak kelihatan tuh, ya. Yang tidak kelihatan itu yang mana? Keakuan kita tuh yang tidak kelihatan. Semua yang nyata ini hanyalah dia, ya. Nah, gitu. Nanti saya akan belajarkan, tapi kita masuk dulu dalam pemahaman yang apanya bertahap, ya. Jangan dulu langsung kita naik-naik. Ini bertahap. Nanti saya akan menjabarkan tentang, ya, 7 alam, 7 petala langit dan 7 petala bumi di dalam diri manusia. Ya, bersama malaikatnya dan nabi-nabinya, juga warnanya, juga sifatnya. Tapi itu dulu, jangan dulu, ya. Makanya saya sengaja sering saya ulang-ulangi, kita paham dulu yang ini, ya.
kalau kita memang mau lebih paham, ya. Karena apa? Yang kita butuhkan itu kita itu bahwa bagaimana itu bisa merasakan, bisa menjadi, ya. Jangan kita artinya mengumpul-ngumpul, ya. Kita bagaimana menjadi dalam artinya menjadikan diri kita itu sebuah ilmu yang dipahamkan tadi. Nah, kenapa? Ini 7 petala langit dan 7 petala bumi ini sudah kita di titik akhir, ya. Di titik akhir, makanya sifat membuka mata batin tadi terakhirnya adalah latifah. Itu latifah sifat terakhir untuk membuka mata batin. Gitu sahabat beriman, ya. Latifah 7 petala langit dan 7 petala bumi, ya. Tapi kita paham dulu yang kemarin-kemarin, yang belum dipaham mungkin ada rekornya, mungkin bisa kita ulang-ulang, ya. Jangan kita mengumpul-ngumpul, ya. Usahakan kita kerjakan. Nah, karena Allah itu yang mau yang itu, ya. Dalil tadi Allah itu mau dalilnya. Dalilnya yang mana? Yaitu sudah kita merasakan dan mengalami. Itu dalil itu. Itu kebenaran. Ya, itu kebenarannya. Yang dia mau itu adalah yang dia maksud oleh Allah, dalil itu. Ya, kebenaran itu yang kita sudah merasakan dan mengalami itu. Loh, ini kok pada ini lagi sudah 3 orang yang turun ini. Enggak apa-apa Pak Guru, enggak apa-apa. Itu tadi yang turun barusan ininya kualitasnya rendah, sinyalnya. Kalau di naik tapi enggak on cam, itu harusnya bisa kebanet. Oh iya, iya. Pakai lagi akunnya. Oh iya, dimengerti. Besok waalaikumsalam, dadah. Iya, dimengerti kan sih, ya, Mas Jabbar. Yes. Ini juga nanti ini sedikit saya buka tentang rahasia doa yang paling mustajab dalam sholat, ya. Nah, ada doa yang paling mustajab dalam sholat. Lalu dikatakan doa apa itu? Nah, ya, doa ihtidal, ya, ihtidal, ya. Bukan i, ya, bukan i langsung ke t, ya. Bukan ke i langsung ke huruf t, tapi di situ ada ih, ya. Ih itu zat, dal itu perjalanan zat, ihtidal, ti itu adalah ibadah, ya. To, ta itu ibadah, ihtidal perjalanan, ya, perjalanan zat atau perjalanan ibadah zat. Jadi dalam pelaksanaan ihtidal ini sahabat beriman, ya, adalah perbuatan daripada rahasianya Allah yang sangat menjadi tujuan hakikat tertinggi, ya. Itu sebuah yang tersirat, ya, rahasia. Rahasia ini sangat tinggi dan susah didapati oleh manusia, ya. Susah didapati oleh pemahaman yang tidak bertauhid, ya. Susah didapati kepada orang yang tidak memiliki pemahaman tauhid kepada Allah, ya. Dengan adanya ihtidal ini adalah suatu doa, ya. Doa ini di zaman Nabi, ya. Nabi-nabi kita itu sering memakai doa ini, ya. Semua melakukan perbuatan doa di zaman Nabi itu dengan ihtidal, ya. Tidak ada nabi-nabi melakukan, ya, doa-doa yang lain melainkan doa ihtidal. Kenapa mereka melakukan, artinya, ya, melakukan doa-doa ihtidal ini? Karena di situ adalah menuju suatu sisi kodratnya Allah, ya. Maka dari itu tidak dimajukan 10 sahabat beriman, ya. Karena di situ ada 10 kodrat besar, 10 amal besar, 10 kodrat sifat Allah yang maujud.
Jadi tidak boleh ada kodat-kodat yang lain, ya, atau kodat-kodat keumatan yang lain yang berbuat di itidal ini. Ya, karena ini adalah ih. Ya, ih itu adalah sir atau rahasia. Nah, sedangkan ta itu ta itu ibadah yang perjalanan, atau dia memperjalankan diri rahasia dengan memohon, membuka 8 ars doa atau 8 induk doa. Ya, jadi yang dilakukan bukan seperti doa manusia, ya. Doa yang dilakukan bukan seperti doa manusia, tetapi di situ adalah permintaan, ya. Nah, bukan permintaan kemanusiaan, ya. Nah, kodatnya Allah kepada wujudnya, bukan pakai akal di situ. Ya, maka tinggi nilai derajatnya. Ya. Nah, itidal itu karena dia berada di antara dua sujud. Ya, dia berada di antara dua sujud. Kalau dia berada di antara dua sujud, makanya akal dan nafsu kita itu tidak bisa mengolah doa itu. Karena kenapa? Ya, karena doa itu adalah menghayati. Ya, yang 8 menyampaikan dengan batin. Nah, inilah yang sangat tinggi nilainya, sahabat beriman. Dia di antara kecepatan dua sujud. Ya, makanya tidak ada lagi kemampuan akal, ya. Nah, kemampuan akal minta itu, minta ini, ya. Tetapi sudah ada ketentuan 8 kodat harus sampai dari kodanya menuju wujudnya semata. Nah, itulah ideal berduduk di antara dua sujud itu. Ya, maka kadang-kadang kita dapat imam, ya. Nah, dapat imam tuh Allahu Akbar, sujud, tiba-tiba Allahu Akbar, udah bangun dia. Ya, cepat sekali. Nah, ya. Secepat itu, sahabat beriman. Karena 8 dihayati, ya, dihimpun dalam batin itu yang sehat. Ya, tetapi yang menyerahkan, yang memohon dan adalah 10 kodratnya tadi. Mana yang 10 kodratnya tadi? Yang mana yang 10 kodratnya tadi? Itulah kodat, iradat, samar, basar, kalam, hayat sampai ruhani, nurani, dan rabbani. Nah, ya, ini sudah. Nah, makanya di dalam itu ini kita cari. Ya, inilah mewujud yang kita pakai. Nah, tetapi sifat dan kodratnya sendiri, jangan kita membawa sifat keumatan di situ, jangan membawa sifat kemanusiaan. Nah, maka dia digolongkan kodat ilmu, karena berdiri dan duduk adalah ilmu, sedangkan ruku dan sujud adalah ibadah. Nah, inilah ilmu dalam ibadah. Makanya Rabbana lakal hamdu, ya, milus mawat min ulu'at, itu kita nggak sempat sujud, tiba-tiba imamnya sudah bangun, Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Karena imamnya sudah mampu dia memandang, dia tidak membaca lagi, sahabat beriman. Imamnya tidak membaca lagi, bagaimana dia sudah mampu dengan menyaksikan pandangan. Artinya ayat ini sudah hidup di dalam dirinya, sehingga dia cuma cukup menyaksikan ayat ini. Nah, kalau kita yang masih belajar, ya, kadang-kadang masih Rabbana, ya, Rabbana alhamdulillah itu sudah bangun. Ya, makanya yang mampu, artinya yang mampu menyaksikan ayat dan makanya pencipta ayat yang mungkin dia sudah pakai pandangan, dia sudah menyaksikan apa yang dibaca. Kan yang dibaca itu kan tuntutannya adalah kaul dalam sholat itu. Bagaimana kita memandang ayat yang ini menyaksikan di dalam kolbu kita. Nah, makanya yang kauli ini, yang ayat ini yang baca harus hidup dalam diri kita. Ya, nah, itulah yang harus menjadi penyaksian terhadap kita dalam. Nah, tidak bisa kita hanya membaca, ya. Kalau membaca itu suara, ya.
Kalau kita membaca itu suara, tapi bagaimana kita ini dia hidup di dalam diri kita, kitalah yang menyaksikan ayat itu yang hidup dalam diri kita, ya, menjadi sebuah kodrat diri kita. Nah, gitu sahabat beriman, seperti contohnya kita sebagai makmum, ya, makmum ada imam di depan. Apapun yang dibaca imam ini harus hidup ayat itu di dalam diri kita. Ya, kita saksikan ayat itu hidup di dalam diri kita dan dia bertawas dalam diri kita, mengelilingi baitullah dalam diri kita sehingga dia kita tenggorokan sehingga muncullah di mulut menjadi bisikan hati nurani kita di situ. Kita ngucapin dengan kita mengikuti dengan mulut kita. Itu lewatnya melalui hati, bukan dari mulut ke hati, ya. Karena kita di situ sebagai makmum. Tapi kalau sebagai imam, itu yang kita baca itu harus menjadi saksi bagi diri kita. Ya, kita saksikan bacaan kita itu hidup di dalam diri kita. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan janganlah kamu memasuki masjid itu saat kamu mabuk katanya, ya. Tapi kamu harus paham apa yang kamu baca. Ya, tapi kalau dalam secara hakikat kamu itu jangan kayak orang mabuk gitu, ya, jangan kayak orang tidak tahu apa-apa, ya. Harusnya apa yang kamu baca itu harus kamu paham, ya. Bukan maksud paham artinya, bukan maksud paham, tapi bagaimana ayat ini hidup, ya, hidup di dalam diri kita, ya. Jangan hanya sampai di batas akal ayat itu, ya, tapi bagaimana ayat yang dibunyikan ini sampai ke dalam jiwa kita sehingga dia mengelilingi kolbi kita, ya, dia bertawaf di situ, ya. Jadi yang dikatakan amalan ayat-ayat itu yang dikatakan amalan itu yang dikatakan apa? Artinya harus hidup, ya, ayat itu harus hidup dalam diri kita. Ini walaupun kita baca, ya, tapi kalau nggak hidup nggak bisa. Makanya saya contohkan kita lagi berhadapan dengan setumpuk cucian, ya. Cucian itu mungkin satu ember, ya, cucian kotor itu, pakaian kotor itu. Coba kamu berzikir di situ 1000 kali, bisa enggak? Yang nggak bisa bersih, ya, nggak bisa bersih. Nah, begitupun juga amalan tadi, ya. Kalau ayat yang kita baca ini, kalau kita mengamalkan, kalau tidak masukkan ke dalam diri menjadi perbuatan diri kita, tidak hidup menjadi sifat bagi diri kita, nggak bakalan bisa. Tapi bagaimana ayat ini lebur dalam diri kita, menjadikan kita itu adalah ayat itu yang kita baca, menjadikan perbuatan, menjadikan tingkah laku, menjadikan sifat. Itu baru bisa. Itulah yang kita saksikan. Makanya kita ini dipanggil kitab, ya, oleh Allah, dipanggil ayat atau dikatakan Al-Quran yang berjalan, ya, atau kitabullah, ya. Kitabullah itu kitabnya Allah. Kita inilah ayat-ayat yang hidup itu, ya. Kita semua terhimpun 30 dalam diri dia. Makanya Al-Quran itu menceritakan tentang sifat manusia dengan Tuhan, ya, tentang kebesaran dan kekuasaannya terhadap diri manusia. Kutsi arasnya muncullah alif lam mim, ya, alif yang menampung sebagai kodrat, lam sebagai alam, mim sebagai bagaimana tentang diri yang mewujud ini. Makanya dia tidak menceritakan yang lain gitu, ya. Tapi dia melainkan dia menceritakan tentang diri sifatnya itu sendiri, ya. Karena Al-Quran bukan tulisan manusia, ya. Al-Quran bukan tulisan manusia, Al-Quran bukan tulisan Nabi kita, tapi Al-Quran diturunkan adalah wahyu yang disyafaatkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada kata Nabi, ya, nggak ada tuh, ya. Melainkan hai Muhammad, hai Musa, hai Adam, ya. Kenapa yang saya katakan tadi? Semua nama-nama Nabi itu nama-nama asma, ya, nama-nama asma Allah.
Ya. Nama-nama Nabi itu semua nama-namanya asma Allah, artinya nama saut masaninya Allah, nama kebesaran Allah. Kalau dia menyisikan tentang Nabi, nah itu sudah perjalanan manusia, itu kayak hadis, ya, Nabi Muhammad, Nabi Musa, nah, itu tulisan manusia, ya, tulisan para ulama. Makanya Al-Quran tidak menuliskan dengan kata Nabi, itu karena dia bukan perjalanan manusia, perjalanan Tuhan itu sendiri dalam diri manusia. Makanya terhimpunlah dalam Bismillah. Bismillah bagaimana alif lenyap dalam huruf ba, ya. Bi ismi, ya, ilah. Itu ismi, mana yang ismi itu? Tadi kan asma tuh. Asma ini lebur dalam diri kita menjadi ismi, ya. Isminya Allah, makanya dikatakan ismi ilah. Gitu ya. Bismillah. Isminya Allah diperantarakan lewat siapa? Diperantarakan lewat ruh mani sebagai sifat ma'nawiyah atau kodrat ma'ani, dan di dalam makom rohimnya ibu, ya, turunlah dia ke dunia sebagai perjalanan yang nyata untuk keinsanan diri sendiri, dan kita hanya dan kita dihadirkan di situ hanya untuk menyaksikan. Ya, makanya jaga pandangan itu, ya, jaga pandangan itu baik-baik, karena kita ini yang menyaksikan. Jangan sampai yang menyaksikan itu, ya, tidak mampu menyaksikan apa perbuatannya, nggak sampai itu perbuatan kita, ya. Jaga Pak, makanya jaga itu pandangan, ya, biar dia mampu bermarifat, dia mampu bermarifat kepada Allah. Kalau kita nggak mampu, ya nggak bisa bermarifat, nggak bisa juga berjumpa dengan Allah, nggak bisa juga kita bertemu dengan Allah, nggak bisa. Kenapa? Karena pandangan kita masih ada sifat kemanusiaan, ya. Makanya yang diutamakan adalah pandangan. Makanya Nabi Adam ini diturunkan ke dunia. Ya, pertama itu dia tubuhnya ini kan artinya dalam bahasa amaliahnya dia dijadikan dari tanah, ya. Yang pertama dijadikan itu adalah pandangannya. Makanya dia melihat arasnya Allah, ya. Di situ ada nama Muhammad, ya. Ya, jadi kita sudah tahu tadi, ya, sudah paham tentang ihtidal, ya. Kalau ini ihtidal ini kalau sudah mampu kita leburkan dalam diri kita, ini yang paling munajat, yang paling mujarab dalam sholat. Akan terkabul apa yang kita katakan tadi sebagai doa, ya. Rabbi firli warahamni wajuburni, itu akan tercapai. Ya Allah, panjangkan umurku, berikan aku rezeki, itu akan tercapai kalau ini yang Rabbana lakal hamdu ini akan kita mampu hidupkan, ya. Makanya sholat itu harus benar-benar makanya sholat itu dia pemahamannya banyak. Biar apa? Biar itu orang yang melakukan benar, gitu. Ya. Kalau kita tidak melakukan dengan benar, sahabat beriman, ini dosanya luar biasa, ya. Iya, dosanya luar biasa, sahabat beriman. Seakan-akan itu kita cuma bermain-main, ya. Kita cuma bermain-main, kita ngikut-ngikut aja. Kalau imamnya ruku, kita ruku. Kalau imamnya sujud, kita sujud. Padahal dia lupa imam dirinya, ya. Dia lupa dengan imam dirinya yang tidak mati, yang tidak beranak, yang tidak makan, yang tidak mati, yang tidak berak, yang tidak tidur. Dia lupa dengan imam sendirinya, tidak berkedip. Ya, kalau imam di depan kita itu imam Nurul Islam yang akan juga mati. Dia bisa mati yang di depan itu, tapi yang imam diri kita itu yang tidak bisa mati, ya, adalah yang wujud kita itu semata, ya. Itu imam sholat kita. Itulah kiblatnya sholat. Kalau di depan itu kiblatnya Nurul Islam.
imamnya Nurul Islam. Kiblatnya juga begitu. Kiblat di ufuk barat sana adalah kiblatnya Kodrat. Ya, di Mekah sana. Jangan pula bawa Tuhanmu di sana, bawa Tuhanmu di sana, jangan. Ya, kiblatnya dirimu adalah dalam dirimu. Kiblatnya Kodratmu ada di ufuk barat atau dikatakan di Mekah. Ya, gitu. Jangan pula kamu bawa semua Tuhanmu di barat sana, gitu ya. Tuhan di sana, aku di sini. Ya, nggak ada ajaran tauhid Tuhan di sana, aku di sini. Kalau Tuhan di sana, aku di sini itu ya berhala namanya. Ya. Jadi ya, Rabbana lakal hamdu ini satu iktidal yang sangat baik untuk kita harus belajar untuk menghidupkan, ya. Makanya sholat itu sahabat beriman ya, sholat itu bagaimana ya? Pertama azannya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia langsung cepat ya. Tapi keduanya itu kok lama gitu, panjang. Allahu Akbar, Allah, panjang. Itu ada maknanya, itu ada hakikatnya. Ya. Kalau tidak ada hakikatnya, kenapa tidak disamakan aja pendeknya gitu? Tapi ada hakikatnya, bukan karena ada lagunya, bukan karena harus sadu, bukan, ada hakikatnya. Kenapa dipanjangkan? Kenapa dia pendek? Itu kenapa juga dipanggil dua-dua ya. Muhammadnya juga 2 kali, la ilaha illallahnya 2 kali. Kenapa dua-dua? Semua ada tingkatan hakikatnya. Allah menurunkan semua itu sahabat beriman, ada hakikatnya. Ya, kalau nggak ada hakikatnya, memangnya dia manusia apa gitu? Ya, kalau nggak ada maksudnya, apakah dia manusia? Kalau memang tidak ada maksudnya, berarti kita yakin dia manusia, karena nggak ada maksudnya. Tapi ada maksudnya. Maksudnya itulah yang hakikat. Di sebalik perbuatan itulah hakikat. Berarti yang di sebalik itu adalah yang halus. Ya. Makanya dikatakan diri hakikat, diri halus. Ya. Itulah diri hakikat sahabat beriman. Makanya pernyataan syahadat yang ditakbirkan dalam bentuk terjadinya hubungan batin, ya, atau dikatakan solu rahmati sholah, ya, dalam azan disebut dengan sholah, ya, sholah, ya, hayya alal sholah, ya, hayya alal sholah, ya, sholah. Di situ diawali dengan huruf sin ya. Nah, di situ diawali huruf sin, ya, diakhiri dengan huruf a. Berarti di situ ada wujud umat dan zat, ya. Berarti di situ ada wujudnya umat dan ada wujudnya zat. Bagaimana tajalli umat dan zatnya Allah ini? Ini yang harus kita pelajari, yaitu dalam makom kajian rahasia syahadat di dalam azan, ya. Tauhid tunggal atau dikatakan la ilaha illallah, itu tauhid tunggal tuh, ya. Itu terjadi pada akhir penutupan azan. Setelah terjadinya tajalli tauhidin, dia ada 2 tauhid dalam azan itu, ya. Tauhidin itu lengkap antara kodrat, umat dan ketuhanan, itu tauhidin, ya. Umat dan ketuhanan itu dia masih 2, ya, itu dikatakan tauhidin, ya. Tapi kalau terakhir azan itu hanya 1 kalimat, ya, hanya 1 kalimat syahadat di azan. Apa 1 kalimatnya? La ilaha illallah, ya. Di situ tidak ada Muhammad, ya, tidak ada Muhammad Rasulullah, nggak ada, ya. Itu penutup azan.
ya, la ilaha illallah, habis. Nggak ada lagi sambungnya Muhammad Rasulullah, nggak ada, ya, karena sudah terhimpun semuanya menjadi tauhudun. Tadi tauhidin menjadi tauhudun, ya. Jadi kalau tauhidin itu ada takbir yang berulang 2 kali. Kenapa 2 kali? 2 kali itu hukum Baitullah. Hukum Baitullah itu apa? Ada umat, ada Tuhan, ya. Itu kodrat Baitullah. Tapi di akhir azan tidak ada tauhudun, ya, karena semua dihimpun menjadi satu. Allahudun Muhammadun, ya. Jadi menjadi la ilaha illallah, ya. Nah, itu kemana pandangan kita saat dia mengatakan begitu azan, ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Saat azan berkumandang la ilaha illallah terakhir, ini pandangan kita di mana? Ya, pandangan batin kita kemana? Apa yang kita pandang? Seperti apa keputusan pada tauhidin, pada tauhudun, ya, pada tauhudun tadi, yaitu la ilaha illallah. Karena di situ tidak ada lagi tauhidin. Kalau tauhidin pasti ada bahasa Muhammad Rasulullah. Jadi kita harus jangan kita lalai dalam suatu perbuatan ilmu kepada Allah. Ya, karena setiap diturunkan oleh Allah adalah wahyu yang akan dihimpun jadi ilmu. Itu tugas kita itu. Ya. Jadi kalau la ilaha illallah tauhudun tadi tidak bisa kita menghimpun yang 4 kali 2 di atas tadi, panggilan yang 2 kali, yang 2 kali tadi yang saya sampaikan itu, nah itu hakikat awalnya pendek. Ya, Allahu Akbar. Nah, itu pendek. Yang kedua panjang. Ya, itu memiliki pandangan yang berbeda, termasuk yang dipanggil. Ya. Termasuk yang dipanggil, yang dikalamkan. Kita harus menyaksikan apa yang dikalamkan oleh syahadat tadi. Ya. Jadi kalau orang azan, kalau kita tidak bisa melihat kodrat azan tadi, itu putus kita dengan undangan Allah. Ya, sama halnya kita ini kayak macam sama halnya kita ini kayak lagi mau pergi di kondangan, diundang oleh manusia. Ya, nggak ada niat apapun untuk kita pergi di kondangan itu. Yang penting ada undangan, kita hadir. Tapi ini azan, ya, Allah memanggil. Nah, kalau kita nggak ada pandangan di azan itu, ini putus kita undangan kita. Tapi kalau kita bisa melihat dan menyaksikan hakikat dari yang ditakbirkan dari azan tadi, ini akan tersambung, ya. Dan kita sudah termasuk yang wajib menghadiri azan itu. Karena yang wajib sholat itu adalah yang menghadiri, yang dipanggil. Nah, itu yang hadir. Mana yang dipanggil? Yang pertama, yang kedua. Karena ada jamaah, ada imam, atau dikatakan ada makmum, ada imam. Nah, itu kodratnya. Ya. Namanya saja mendirikan sholat. Nah, keputusan dari azan itu adalah iqomat. Ya, keputusan azan itu pada iqomatnya. Makanya iqomat itu diulang seperti azan, tetapi hakikatnya mendirikan. Ya, begitu juga dalam takbir tadi, tauhidin ini diucap 2 kali. Ya, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah itu 2 kali. Ini diucapkan 2 kali. Nanti 2 kali lagi, itu, ya. Wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu juga 2 kali. Nah, itu namanya tauhidin, perbuatan panggilan kodrat Tuhan kepada kodrat umat. Tapi kalau cuma dipanggil,
Ya, dipanggil saja sahabat beriman, tidak ada pertemuan kita dalam tauhidun, tidak menyatukan bagaimana bisa terjadi penyembahan. Kalau tidak ada pertemuan, ya, ini ajangnya sholat sahabat beriman. Ini bukan ajangnya kita pergi senam, ya, bukan ajangnya kita pergi yoga di masjid itu. Ya. Kalau sholat itu hanya pengakuan atau sholat tanpa Tuhan, tidak perlu kita ke masjid, mending sholat saja di rumah sekalian. Kalau nggak ada Tuhan. Ya, di rumah aja bisa kita sholat. Tapi kalau ini pertemuan sahabat beriman, harus ada adab-adabnya, adab-adab takarubnya terjadi, solu doimnya terjadi. Inilah yang akan menjadi pokok inti pertama dalam sholat. Ya, sahabat beriman. Makanya saat dia panggil azan ini dia memanggil terakhir adalah la ilaha illallah. Kalau kita tidak memiliki pandangan di situ, ya, ini putus undangan kita kepada Allah. Ya, sama halnya kita pergi sholat tanpa bertuhan. Itu sama itu. Bukan di situ sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain aku. Berarti ini sudah masuk dalam tauhidun. Ya. Udah nggak ada yang lain. Ya, ini sudah masuk dalam kategori tauhidun. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Lalu saya tanya lagi, Allah itu di mana? Ya. Kalau kamu tidak mampu menyatakan Allah itu di mana, ya. Ini bisa nggak kita sholat ini? Nggak bisa sholat kita. Berarti sholat kita tidak bertuhan. Kalau kita tidak mampu menyatakan Allah itu di mana? Ini. Jadi harus kita tanya hati nurani kita. Ya, tanya hati nurani kita yang paling dalam. Apakah sholat saya ini sudah benar selama ini? Apakah sholat saya ini sudah benar dengan Allah yang disampaikan selama ini? Tanya hati nurani kita. Jangan sampai kita ini selama ini sholat tanpa Tuhan. Ya. Makanya saat la ilaha illallah sebagai akhir tutup dari azan, itu harus kita memandang. Itu kan sudah menyatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Ya. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita masih mampu menyatakan Tuhan di sana, aku di sini, apakah bisa kita menghadirkan yang tidak ada di luar sana? Ya. Apakah bisa kamu berbicara yang tidak ada di luar sana? Apakah bisa? Yang ada di dalam kamu tidak cari, yang tidak ada di luar kamu sibuk mencari. Loh, pikir sahabat beriman secara bagaimana diri kita ini adalah manusia yang mampu berpikir. Pikir. Kalau kita sudah mampu menyatakan la ilaha illallah dalam azan, berarti kita sudah termasuk orang yang diundang dalam sholat. La ilaha illallah berarti sesungguhnya Tuhan itu adalah bagaimana kita ini sudah lebur keakuan kita di dalam wujud sukunya tadi, sehingga batin ini yang seperti yang dikatakan Aba Al-Baka tadi, bagaimana kita zohir ini kita membatinkan dan batin ini kita menzohirkan. Itu yang dikatakan tauhidun, la ilaha illallah tadi, tiada Tuhan selain aku. Ya. Bagaimana yang sir tadi, bagaimana yang kolbu, yang nyawa ini mampu menguasai diri kita. Kan dia panggilkan tiga itu. Allahu Akbar, Rabbani, Nurani, dan Haninya. Akbar ini kebesarannya. Ya. La ilaha illallah itu sebagai penetapannya.
Tapi kalau kita masih menghadiri sholat, masih kita merasa Tuhan itu jauh dalam diri kita dan tidak kita mampu mentajalikan di dalam diri kita, kita meleburkan diri kita ke dalam wujud sukunnya tadi, yang dikatakan lebur dalam kekosongan tadi, yang kosong, yang sukun, yang yang basiro, ya, yang alam kabirau, yang alam hitam, yang alam gelap, yang marifatnya, yang zat marifat. Ini nggak mampu kita. Ya, sama hanya itu kita sholat, ya sholat aja gitu. Ya, tapi nggak bertuhan. Nggak rugi apa kita tuh? Mungkin sudah 20 tahun kita menjalankan, tapi belum pernah kita mengenal Tuhan. Di mana itu Tuhan, belum kita melihat keberadaan Tuhan di mana. Nggak rugi apa? Ya rugi dong ya. Rugi kita sahabat beriman. Makanya ya, setelah kita mendengarkan pemahaman ini, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ya, tanya pada diri kita sendiri, di mana yang sesungguhnya yang tidak makan itu, mana yang sesungguhnya tidak berak itu, mana sesungguhnya yang tidak minum, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan itu. Ya. Apakah yang batin itu, yang nyawa bagi kita itu, yang wujud atau yang diri, ya, diri sesungguhnya diri atau diri sejatinya diri, ya, itu diri yang satu, yang nyawa yang kosong itu dirimu itu. Kalau yang kelihatan itu diri palsumu, ya. Yang kamu ngaku-ngaku itu dirimu, itu diri palsumu. Yang kamu ngaku-ngaku kamu ada itu, kamu ngaku-ngaku kelihatan itu diri palsumu. Makanya jangan selalu ikutin dia bawa kamu dalam kesesatan. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan, sesungguhnya kalau engkau mengikuti manusia, manusia akan membawa kamu dalam kesesatan. Tapi percayalah kepada Robmu yang akan membawa kamu dalam jalan yang lurus. Mana yang manusia? Nah, inilah keakuan nih. Keakuan kemanusiaan ini yang ada dalam diri kita, yang selalu menghantui dan memujuk rayu di dalam dada manusia itu. Kalau kita mau bertuhan sekarang, matikan akal sahabat beriman ya. Lumpuhkan akal, lumpuhkan pikiran, was-was hilangkan, rasa ragu hilangkan. Ya. Jangan menjadi satu patokan untuk awal dan akhir bagi diri kita itu, jangan. Ya, tapi bagaimana kita menjadikan awal dan akhir adalah kehidupan, adalah kebenaran. Ya, karena kebenaran akan menumbuhkan suatu kebaikan, tapi kebaikan belum tentu akan menumbuhkan satu kebenaran. Sesungguhnya mereka manusia itu telah berbuat sebaik-baiknya, katanya Allah, tapi di sisiku adalah kesia-siaan, kerugian. Kenapa? Semua yang kita sampai kepada Allah. Ya. Ya, jadi dengan makom azan tadi kita paham sahabat beriman ya. Makom azan pas dia memanggil Allah Akbar, Allahu Akbar. Allah adalah namaku, ya. Allahu, ya. Allah itu aku. Akbar, mana yang akbar? Rabbani, ruhani, nurani. Ya. Allahu Akbar, Allah. Manggil panjang lagi tuh. Ya. Nanti saya jelasin ada ketentuannya. Tapi kita pelajari dulu untuk mentajalikan ya. Pas dia mengatakan akhir dari azan, la ilaha illallah. Oh, berarti tiada Tuhan selain aku. Tapi jangan kamu merasa akunya kamu. Ya. Tapi akunya akunya Allah. Ya. Berarti yang maujud, yang bergerak ini adalah Allah itu sendiri.
Nah, ya, berarti yang maujud yang bergerak ini, selagi kamu masih bergerak, berarti itu adalah maujudnya Allah. Hadirilah sholat itu. Kamu sudah diwajibkan untuk sholat karena kamu sudah mensyahadatkan diri kamu. Ya, makanya sahabat beriman, syahadat awal dari rukun Islam, sholat adalah nomor 2. Makanya paham dulu dari asyhadu alla ilaha illallah yang dikatakan la ilaha illallah dalam akhir azan tadi. Ya, nah, kalau kita sudah mampu mentajalikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain ya, tiada Tuhan selain aku, ya, itu sudah mampu kita mentajalikan bahwa sesungguhnya geraknya ini adalah gerak perjalanan, artinya geraknya semua adalah geraknya Allah untuk menuju ke masjid. Itu dikatakan Isra, ya, Isra itu perjalanan. Ya, satu kejadian perjalanan itu Isra. Kita pergi ke masjid dari rumah itu kita sudah bertuhan dari rumah. Ya, kita sudah bertuhan dari rumah menuju ke masjid, itu namanya Isra, keberangkatan, perjalanan. Inilah satu kejadian yang luar biasa pada diri manusia. Sampai di masjid adalah Mi'raj, terjadilah Isra dan Mi'raj. Perjalanan kemanusiaan menuju ketuhanan. Indah kan maksud Allah? Indah maksud Allah, sahabat beriman. Bukan untuk kebaikan Allah, tapi untuk kebaikan diri kita masing-masing. Biar apa? Ya, biar bagaimana perjalanan pulang kita itu bagus, indah. Ya, makanya benar. Ya, berbuat baik benar. Kita berbuat dengan sebaiknya. Orang dengan mungkin agak benar, kalau bagi manusia belum cocok bagi Allah. Nah, perbuatan tadi buruk hanya semata-mata Allah yang mau di sini. Kita berkenan barakat Tuhan, makanya kita maka kita untuk itu keberkahan dikatakan mubarokahnya. Bagaimana berkah mana dikatakan yang tadi ya, bagaimana itu tinggal artinya selain zaman bulan zaman karena kita pewaris para nabi. Makanya dalam semua yang tentangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kita harus sentiasa mengingat Allah. Karena kejadian 3 kali di dalam wajah hadapkan wajahku ya Allahnya untuk wajahmu. Hadapkan hanya itu yang penting kita dalam sholat itu apa
apalagi barokah atau batillah amanah. Bagaimana ini harus sering membantu, ya, berbuat baik, itu membakar, ya, apalagi sulam, ya, tidak akan tumbadil bagaimana Muhammad dan Allah itu sudah menjadi yang satu, bukan menjadi yang satu, ya, artinya bukan dua menuju satu, tapi Muhammad sebagai, artinya di situ sudah kita merasakan, mengalami, ya, adalah mewujudnya Muhammad, karena Muhammad itu adalah sifatnya Allah semata. Ya, kalau kita berbicara tentang hakikat, makanya salawat itu sunnah, tapi masuk di sholat dia menjadi fardu, karena sudah lain karena sudah lain artinya, sudah lain maknanya. Ya, kalau kita ucapkan di luar sholat itu sunnah, tapi kalau kita ucapkan dalam sholat itu fardu. Kenapa dia jadi fardu? Karena dia menceritakan tentang Nabi yang hakiki, Nabi Muhammad yang hakiki. Nah, terus yang Nabi Ibrahim disebut dalam sholat bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim, ya, bukan Nabi Ibrahim yang disebut dalam sholat itu, tapi Ibrahim. Ibrahim itu sifat, ya, sifat, namanya sifat kesadaran. Ibrahim, di situ alif ba rohim, sifat kesadaran yang paling tertinggi. Makanya saat Nabi Muhammad turun ke langit, ke dunia, ya, di situ Ibrahim itu dia berseru kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sholatlah di makomku. Maksudnya sholatlah dalam makom kesadaran, ya. Ibrahim, makanya di Mekah sana kan ada makomnya tuh, ya, makom itu derajat atau dikatakan kelas, ya. Kalau kita lagi tawaf, ya, tawaf itu, ya, kita dekati makom Ibrahim, ya, itu makomnya kesadaran. Kalau secara amalia, ya, kalau secara tersurat, secara artinya secara nyata, ya, makomnya itu kesadaran, ya, Ibrahim, alif ba rohim. Di situ ada apa namanya? Lepas itu kita melewati lagi Hijr Ismail, ya, tentang bagaimana kesabaran, ya, kesabaran. Lepas itu kita menemukan batu hitam, Hajar Aswad, ya, tentang bagaimana ketulusan seorang ibu, ya, ya, Hajar Aswad tuh, ya, makanya dikatakan dia batu surga, ya, yang batu yang berwarna hitam karena sudah banyak orang yang menciumnya. Itu adalah sifat sifat kasih sayangnya ibu, ya, sifat kasih sayang ibu, seorang ibu melahirkan anaknya, ya. Itulah yang menggerebek kepala kita tuh sehingga dia hitam, ya. Sehingga dia hitam, Hajar Aswad itu karena yang mendobrak adalah kepala kita, ya, kepala kita. Makanya dicium terus, lama-lama dia hitam, ya. Makanya kalau kita sudah mengetahui hakikatnya, itu kita cium itu seakan-akan kita itu sudah suci, seakan-akan itu kita sudah dilahirkan sama kesucian kita, sama dilahirkan kembali ke dunia, ya. Kalau kita tahu makna hakikatnya. Tapi kalau kita hanya cium-cium doang, ya, palingan juga pulang ya biasa aja gitu, ya. Makanya dia bentuknya begitu, ya, sahabat beriman, ya, Masya Allah, ya. Itu dia memiliki hakikat. Makanya bagaimana dalam diri kita ini kalau sudah dipanggil oleh Allah, ya, batin itu sudah kita mampu, ya, zohir ini kita sudah mampu, artinya menghadirkan di dalam batin itu, di situ sudah ada panggilan Allah. Itu sudah maknanya kita sudah haji, ya. Sudah ada panggilan Allah dalam hati kita, ya. Kalau sudah ada panggilan Allah isyarat dalam diri kita, ya, kita harus senantiasa leburkan diri kita ke dalam, ya. Di situ kita akan menemui Baitullah, ya, Baitullah. Di situ akan kita menemui zikir-zikir tadi, ya.
bagaimana kita menjalankan tawaf itu dalam diri kita dengan kita senantiasa berzikir, mengelilingi rasa kita ini. Nah, sudah dipanggil di situ. Nah, kalau kita sudah naik haji kan enak. Oh, begini ya. Ya, oh begini. Di sana kan ya adalah simbol ya, sahabat beriman. Nah, oh begini ya, berkah kita. Ya. Berkah, menjadilah haji yang mabrur. Kata Husna, yang lepet kresek hitam itu apa? Aku nggak tahu. Itu garis mungkin. Gitu Husna ya. Besok aja. Kayaknya itu pembatas. Mana ada lipat-lipat terus naik, lipat-lipat plastik. Iya, di tempat itu Hijir Ismail itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembatas, nggak boleh masuk ke situ. Kan waktu setelah corona kan dibatasin itu. Kalau dulu memang kita wajib gitu sholat di situ, sholat sunnah ya. Apa kok ada kesana belum? Sholatnya ke di luar ada. Sekarang, dulu enggak, dulu di situ. Berdesak-desakan. Corona. Iya, setelah corona nggak boleh. Nah, Husna ini kayaknya baru habis corona, jadi dia nggak situ ya. Makanya kata dia dibungkus kresek itu kali. Ya sholatnya di luar depan. Iya, saya kalau dulu di dalam orang berdesakan ke situ.